Sementara itu, imbas pemangkasan makanan bergizi, bapaknya tak dapat lapangan pekerjaan. Pemerintah sudah di awalnya memakan korban, masyarakat menjadi korban, bahwa kita fokus terhadap makanan bergizi gratis, di sisi lain infrastruktur jeblok, nggak ada uang untuk membangun itu, di sisi lain lapangan pekerjaan juga jeblok. Dan lantas bagaimana? Teman-teman sebangsa setanah air, jumpa lagi kita di channel Jagat 7. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, bahwa akhir-akhir ini di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran banyak sekali kontroversi. Kebijakan-kebijakan yang blunder mengakibatkan amukan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk yang masih ya teman-teman dari kalangan mahasiswa yang kemudian menuntut efisiensi anggaran dikaji ulang lagi supaya dampaknya itu tidak mengena bagi sektor-sektor yang penting untuk bangsa dan negara di masa depan, seperti halnya sektor pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, dan sektor universitas. Karena ini sangat sentral teman-teman. Kalau kebijakan Prabowo merugikan itu semua, sektor itu semua, lantas masa depan kita mau bagaimana? Entah itu merugikan pihak dosen, pihak mahasiswa, beasiswa, dan lain sebagainya. Entah itu merugikan guru-guru honorer di kalangan SMP, di kalangan SMA, atau itu merugikan daripada pembangunan sekolah. Akibat dipangkas untuk makanan gratis, pembangunan untuk sekolah-sekolah yang banyak saudara-saudara kita di luar Jawa, sekolah-sekolahnya itu mungkin rusak, fasilitas-fasilitas mungkin kurang. Nah, kalau dipangkas untuk makanan bergizi gratis, kayaknya kurang pas teman-teman sebangsa tanah air. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan yang blunder ini teman-teman itu menuai reaksi dari berbagai kalangan termasuk para pendakwah seperti Ustadz Abdul Somad. Mari kita simak dulu teman-teman ya, bagaimana reaksi Ustadz Abdul Somad melihat kebijakan-kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang blunder ya. Kebijakannya teman-teman ya. Negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya ya diurus bapaknya. Ngapain negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Tugas negara itu ya ngasih kerja kepada bapaknya. Ya. Nanti soal makanan bergizi, kata Ustadz Abdul Somad, ya diurusi oleh bapaknya. Ketika bapaknya dikasih lapangan pekerjaan, maka apa teman-teman? Maka anak-anaknya itu ya pasti makanannya tercukupi, ya. Pasti vitaminnya juga tercukupi karena apa? Ayahnya bekerja, ya. Kemudian gajinya juga mencukupi. Nah, itu kata Ustadz Abdul Somad teman-teman. Itu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Anak dikasih makan dari APBN, sementara itu imbas pemangkasan makanan bergizi, bapaknya tak dapat lapangan pekerjaan. Nah, ini bagaimana konsepnya kata Ustadz Abdul Somad teman-teman. Ya, saya dalam hal ini ya sepakat. Memang harus dievaluasi lagi. Memang harus diperhatikan lagi. Ya, sama saja bohongnya kalau anak-anak dikasih makan tapi ayahnya tidak bekerja, ayahnya tidak dikasih lapangan pekerjaan, ya buat apa teman-teman kan? Makanan anak-anak hanya di sekolah mungkin 1 bulan ke depan karena ayahnya tidak bekerja, lantas anak-anaknya kebingungan ketika makan di rumah dan lain sebagainya. Itu dampak-dampak yang harus diperhatikan. Nah, ini kata Ustadz Abdul Somad konsep yang keliru ya teman-teman.
Ya sebisa mungkin teman-teman bahwa kebijakan Prabowo Gibran ini harus dievaluasi. Sudah 100 hari kerja ya teman-teman, Prabowo Gibran itu memakan korban seperti kebijakan-kebijakan yang blunder ya, kebijakannya Bahlil itu soal gas itu kan memakan korban. Nah ini bahaya kalau pemerintah sudah di awalnya memakan korban, masyarakat menjadi korban, meninggal akibat kelelahan, antrian yang panjang ya di pangkalan gas karena kelelahan, kemudian pulang ke rumah terserempet truk meninggal dunia. Awal mulanya siapa ini yang membuat? Ya oke ya teman-teman, bahwa meninggalnya memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lantaran kebijakan yang keliru, kebijakan-kebijakan yang tidak dikaji lagi seperti Bahlil ya, soal gas mengakibatkan nyawa si ibu ini meninggal dunia. Astagfirullahaladzim ya. Jadi dampak yang begitu besar dari pemimpin-pemimpin itu harus berhati-hati ya teman-teman, karena dampaknya itu kepada masyarakat, nyawa masyarakat, perutnya masyarakat, ya kenyamanannya masyarakat. Kritikan dari Ustadz Abdul Somad semoga didengar oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran dan mengevaluasi lagi. It's okay kalau kebijakannya baik, lapangan pekerjaan dijamin, ayah-ayahnya bisa bekerja, anaknya juga dijamin di sekolah makan bergizi. Nah, makan bergizi juga harus diperhatikan lagi, karena teman-teman ya, menurut informasi yang saya dapat, banyak sekali makanan-makanan yang tidak sesuai ekspektasi, makanan-makanan yang kemudian belum merata, makanan-makanan yang kemudian datangnya telat ke sekolah-sekolah, bahkan banyak makanan-makanan bergizi gratis yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Ini harus benar-benar dievaluasi oleh kementerian-kementerian. Ya, jangan kemudian Pak Prabowo, ya mohon maaf ya kalau ada penonton saya pendukungnya Pak Prabowo, Gibran dan sebagainya, ya mohon maaf. Yang saya kritik ini adalah kebijakannya. Banyak kebijakan-kebijakan yang blunder, yang berakibat pada nyawa masyarakat seperti gas LPG. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lain seperti makan bergizi gratis juga merenggut nyawa anak-anak kita. Harus ditanggulangi ya, seperti vitamin-vitaminnya, kandungan-kandungan di dalam makanan-makanan itu ya teman-teman. Kemudian sehat enggak bagi kesehatan, dicek lagi. Karena ini menyangkut nyawa, karena ini dimakan teman-teman ya, kebijakan-kebijakan yang bersangkutan pada kesehatan tubuh, kebijakan-kebijakan yang bersangkut pautan pada kesehatan dari anak-anak kita ya. It's okay Prabowo punya visi misi untuk Indonesia Emas 45 dengan apa? Dengan memberikan makanan bergizi gratis pada siswa-siswa sekolah SD, SMP, SMA. It's okay nggak apa-apa, tapi perlu diperhatikan lagi karena ini bukan sembarangan teman-teman. Ini menyangkut perut, menyangkut kesehatan ya dari anak-anak, dan juga sisi lain harus diperhatikan kinerja bapaknya, lapangan pekerjaan apa sudah tersedia luas sehingga di sekolah anaknya makan bergizi gratis, di rumah ayahnya aman karena dapat pekerjaan, bisa menafkahi keluarganya. Kan itu yang perlu dikaji ulang, yang diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo. Nah, tapi yang kita lihat teman-teman bahwa blundernya pemerintahan Prabowo menuai kontroversi. Ya, mahasiswa sampai sekarang masih demo di berbagai wilayah. Di Jogja ya, di depan istana di kepresidenan di Jogja ya, itu juga demo. Kemudian di berbagai tempat juga demo ya, karena memang ya efisiensi anggaran ini memangkas sektor-sektor penting, sektor-sektor masa depan bangsa seperti sektor pendidikan. Sangatlah penting teman-teman. Lebih penting lagi juga sektor-sektor pekerjaan ya, lapangan pekerja yang dipangkas, infrastruktur 2025 dipangkas habis-habisan. Jadi kalau ada jalan-jalan nasional yang mungkin rusak, jembatan yang mungkin ambruk dan sebagainya, atau jalan-jalan kabupaten yang mungkin rapuh, yang mungkin rusak dan sebagainya, ya penanganannya lambat. Karena apa? Karena
Presiden Prabowo sudah berdiskusi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR bahwa anggaran-anggaran di berbagai sektor dipangkas, termasuk anggaran-anggaran untuk infrastruktur. Jadi kalau menghemat is okay, tetapi ya kita lihat realita teman-teman, bahwa infrastruktur penting, lapangan pekerjaan juga penting, ya, makanan bergizi gratis juga penting. Jangan sampai teman-teman, bahwa kita fokus terhadap makanan bergizi gratis, di sisi lain infrastruktur jeblok, nggak ada uang untuk membangun itu. Di sisi lain lapangan pekerjaan juga jeblok. Dan lantas bagaimana?